Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Kita mulai saja diskusi hari ini. Saya langsung ke Mbak Sandria. Iya, Dok. Mbak Sandria, tolong saya dijelaskan, Mbak, otot jenis apa yang dipakai dalam percobaan ini, Mbak? Otot skeletal, Dok. Apa sifatnya, Mbak, otot skeletal? Otot skeletal itu sifatnya voluntary dan dia menempel dengan rangka. Menempel kemana? Rangka. Rangka. Voluntary itu maksudnya apa, Mbak? Voluntary itu berarti dia berkontraksi sesuai dengan kehendak kita. Oke. Saya ke mahasiswa yang lain. Ke Calvin juga, Mbak Calvin. Iya, Dok. Kalau ototnya voluntary, berarti sarafnya jenis apa, Mbak? Saraf motorik, Dok. Motorik otonom atau motorik somatik? Motorik somatik. Motorik somatik. Iya. Oke. Kalau gitu, oke, saya ke mahasiswa lain. Nakia, Iya, Dok. Anda tahu tentang neuromuscular junction? Neuromuscular junction itu sinaps antara saraf dan sel otot, Dok. Antara sel otot dan sel saraf tersebut, antara sel saraf dan sel otot tersebut berhubungan secara fisik apa tidak? Dia Menempel secara fisik atau tidak? Oh, tidak, Dok, karena ada celahnya itu. Oke, celah. Kemudian, kalau tidak ada hubungan secara fisik, bagaimana impuls listriknya bisa dihantarkan? Melalui vesikel-vesikelnya, Dok. Nanti vesikelnya itu menghantarkan neurotransmitter yang akan ditangkap di sel otot. Baik, Mbak Sandria sekarang? Iya, Dok. Mbak Sandria sudah ya? Mbak Nakia sudah, Calvin sudah, Zila. Neurotransmitternya berupa apa, Mbak? Apa? Nggak dengar. Kayak lebih baik ya, mungkin lebih baik earphone Anda itu Anda lepas aja, Mbak. Nah, neurotransmitternya berupa apa, Mbak? Neurotransmitternya berupa apa? Neurotransmitternya berupa asetilkolin, Dok. Bagus, oke. Kemudian saya ke Mbak satunya, Gracie Lecong. Apa penyebab kelelahan menurut saudara? Maaf, Dok. Penyebab kelelahan menurut saudara apa? Dok, maaf, Dok. Ini kayak saya salah masuk emailnya, Dok. Namanya salah. Anda harus pakai akun Anda sendiri ya, Mbak, masuknya. Saya ganti account dulu ya, Dok. Atau Iya, jangan lama-lama ya. Saya tunggu 1 menit ya. Oh ya, baik, Dok. Tunggu temannya dulu ya. Tunggu dulu temannya ya, sebentar ya. Baik, Dok. Iya.
Mbak Fania, tolong saya dijelaskan penyebab kelelahan menurut saudara itu apa aja? Menurut saya penyebab kelelahan itu pertama apabila kerja otot yang dilakukan itu melebihi dari steady state. Lalu selain itu apabila terjadi kekurangan oksigen sehingga terjadi respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat. Penumpukan asam laktat itu dapat menyebabkan kelelahan. Oke, baik. Bisa meninggalkan tempat dulu. Nanti saya panggil gelombang mahasiswa yang berikutnya. Baik, Dok. Silakan bisa meninggalkan tempat. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Terima Dok. kasih sama-sama. Saya mulai dulu dari Mbak Brigita ya. Baik, Dok. Mbak Brigita, tolong saya dijelaskan satu sel otot itu disebut dengan apa? Satu sel otot enak ya. Dulu waktu Pak Alsat udah diajarkan ya? Sel otot lurik gitu maksudnya, Dok? Ya, kalau tiap satu sel otot lurik itu disebut dengan apa? Misalnya satu sel saraf kan disebut dengan neuron. Satu sel ginjal disebut dengan nefron. Kalau satu sel Putus-putus, Dok. Maaf, Dok. Di sini stabil kok, Mbak. Satu sel. Oke, saya ke yang lain dulu sebentar. Daniela juga bisa dibantu. Iya, Tiap satu sel otot disebut dengan apa, Mbak? miofibril. Bukan. Bukan ya? Oke, saya ganti pertanyaan aja ke Mbak Brigita tadi lagi saya. Iya. Apa Mbak penyebab kelelahan itu menurut saudara, Mbak?
Penyebab kelelahan. Menurut saudara penyebab kelelahan itu apa aja? Penumpukan asam laktat. Penumpukan asam laktat terjadi karena apa? Karena proses anaerob. Proses anaerob. Nah, kemudian di dalam percobaan ini Anda melakukan rekayasa anaerob enggak kira-kira? Anda menciptakan kondisi anaerob enggak di dalam percobaan? Kok terjadi kelelahan? Kok terjadi penumpukan asam laktat? Anda meng-create suatu kondisi anaerob enggak? Di percobaan ini tidak, Dok. Nah, kok terjadi kelelahan? Karena kelelahan tuh kan karena udah melebihi steady state. Nah, ya, makanya saya tanya dulu ya. Coba kalau dijawab ya. Kira-kira penyebab kelelahan itu apa aja menurut pendapat saudara? Coba Mbak Sabrina. Anda kenapa nggak login dengan alamat email UNER? Bagaimana, Dok? Anda login dengan alamat UNER apa enggak? Oh, tidak, Dok. Saya pakai alamat email pribadi saya, Dok. Enggak, jangan diulangi lagi. Anda nggak tercatat di sini nanti. Oh, baik, Dok, baik. Mohon maaf, Dok. Jadi Anda nggak tercatat di dalam sistemnya UNER nanti kalau Anda kayak gini. Oh, baik. Nggak dianggap Ini aktif. saya ganti dulu atau bagaimana, Dok? Iya, Anda keluar dulu 1 menit langsung masuk lagi ya. Oh iya, baik, Keluar Dok. langsung masuk lagi, nggak usah pakai nunggu 1 menit. Pakai Iya, alamat iya. email UNER ya. Mas Rasif, tolong saya dijelaskan apa tadi pertanyaannya. Penyebab kelelahan itu apa aja menurut saudara? Penyebab kelelahan itu salah satunya adalah otot yang kerjanya melampaui steady state dan juga penimbunan asam laktat pada sel-sel jaringannya. Dok. Baik, oke, sama seperti Mbak tadi. Kalau Iya. kalau dikupas lagi, penimbunan asam laktat terjadi karena apa? Karena metabolisme anaerob. Dok. Anaerob. Dalam percobaan ini ada nggak metabolisme anaerob yang terjadi? Dalam percobaan yang Anda lakukan? Namun ketika terjadi pengencangan manset, maka sirkulasi darah yang menyalurkan O2 otomatis akan terhambat sehingga menyebabkan metabolisme anaerob terjadi, Dok. Oke, bagus. Kemudian Mas Almas. Oh, Anda ya? Iya, Dok. Sorry. Oke. Otot yang dipakai dalam percobaan ini otot jenis apa, Mas? Tolong videonya dihidupkan dong. Skeletal, Dok. Videonya tolong dihidupkan, Mas. Video Anda nggak keluar. Sudah, Dok, mohon maaf. Nggak keluar ini. Nggak tahu kenapa. Yang lain juga sih nggak keluar semua. Otot jenis apa? Otot Yang skelet, ya, otot skeletal. apa cirinya otot skeletal? Karakternya otot skeletal. Kerjanya apa sebutannya? Kerjanya sesuai dengan keinginan, Dok. Kerjanya sesuai dengan keinginan ya. Apa istilah fisiologisnya apa ya? Sebentar, Dok.
Mbak Sabrina udah bergabung ya? Iya dok, sudah. Apa Mbak? Otot yang bekerjanya sesuai dengan kehendak kita itu, yang Iya. disampaikan sama Mas Torik tadi itu, istilah fisiologisnya apa? Bekerja secara voluntary dok. Voluntary. Berarti kalau bekerja secara voluntary, saraf yang mensarafnya saraf jenis apa Mbak? Saraf motorik dok. Motorik yang jenis somatik atau jenis Somatik. otonom? Somatik. Yang somatik. Iya, baik. Oke. Semuanya sudah pertanyaan ya? Sudah dok. Iya sudah. Kalau sudah dapat semua, oke, saya kira saudara bisa meninggalkan tempat. Saya akan memanggil kelompok berikutnya. Ya, terima kasih dok. Silakan, bisa meninggalkan tempat. Terima Saya kasih, akan Dok. panggil mahasiswa kelompok berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Karena yang hadir Mumtaz, saya kasih pertanyaan dulu ya. Baik dok. Pada saudara ya. Penyebab kelelahan menurut saudara apa? Menurut saya penyebab kelelahan itu karena adanya peningkatan di asam laktat dok, yang mempengaruhi di anunya otot dok. Kemudian peningkatan asam laktat terjadi karena apa? Peningkatan asam laktat karena itu apa namanya? Apa tuh namanya? Saya lupa dok, pokoknya ada yang karena asam privat itu yang juga nanti ada nanti jadi asam laktat, nanti kalau dia naik jadi nanti itu mempengaruhi di otot, terus ntar jadi adanya kelelahan dok. Oke, saya ke tempat Belinda sekarang. Iya dok. Anda tahu nggak apa yang disebut dengan neuromuscular junction? Ini Belinda atau saya ya dok? Anda Belinda loh. Ini saya besarkan videonya Belinda ini. Nah ini kan Belinda kan? Belindanya kayaknya internetnya nggak bagus ini ya. Coba ke Zahra aja deh. Iya dok. Apa yang Anda ketahui tentang neuromuscular junction? Neuromuscular junction itu dia adalah
pertemuan antara syaraf dengan otot. Syarafnya syaraf jenis apa? Ya dok? Syaraf jenis apa? Anda yang mengatakan sendiri ya. Pertemuan antara saraf dan otot. Oke, sarafnya syaraf jenis apa kalau? Saraf motorik. Motorik somatik atau otonom? Somatik. Somatik. Pertemuan antara saraf dan otot. Berarti bertemu secara fisik ini, Mbak. Jadi berhubungan secara fisik ini. Sinaps. Mbak Belinda bisa membantu, Mbak? Belinda bisa membantu? Nggak dengar ya? Anda bisa membantu ya? Tak tahu diskusi kita tadi sampai di mana? Masih ngikuti? Mohon maaf dok, bisa diulangi, kurang jelas. Jadi tadi Mbak Zahra mengatakan bahwa pertemuan antara saraf dan otot. Apakah memang bertemu secara fisik begini atau bagaimana? Jadi bagian, maaf dok, ingin menambahkan bagian aksonnya dok yang berhubungan dengan ototnya. Ayo berhubungan secara fisik begini, berhubungan secara fisik ya. Belinda saya nggak bisa mengikuti diskusi Anda, misalnya putus-putus. Oke, sekarang bisa keluar dulu dari ruangan ini. Sudah, sekarang saya ke mahasiswa berikutnya. Terima kasih saudara atas partisipasinya ya. Silakan bisa log out dulu ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Faiza, saya kasih Anda pertanyaan dulu yang pertama ya. Baik, dok. Apa menurut saudara penyebab kelelahan? Penyebab kelelahannya itu karena ada kerja otot yang melampaui steady state dan dengan begitu ada penumpukan asam laktat dari respirasi anaerob. Oke, dalam percobaan ini apakah ada aktivitas anaerob dalam percobaan di praktikum ini?
Ada pengangkatan beban barbel yang lebih berat, Dok. Dan pelakuan yang pengulangan. Baik ya, menurut saudara, Anda tadi mengatakan bahwa penyebabnya adalah penumpukan asam laktat karena aktivitas anaerob. Di dalam percobaan ini, apakah kita melakukan aktivitas anaerob? Ada, ketika manset ditekan, pengaruh dari manset yang menghambat peredaran darahnya sehingga oksigennya jadi terhambat, dengan begitu yang menyebabkan anaerob. Oke, jadi saya ke Mbak Kurnia ya. Iya, Dok. Saya nggak bisa lihat video saudara. Iya, Dok. Laptop saya kalau lewat web nggak bisa, Dok, videonya. Terus gimana dong? Teman-temannya bisa semua. Iya, Dok. Anda itu nggak bisa. Apa saya coba lewat HP ya, Dok ya? Ya, coba dulu. Satu menit saya tunggu ya. Iya, Dok. Saya ke Gerald. Muhammad Gerald. Iya, ada Dok. Ya. Tolong Mas saya dijelaskan. Iya, Dok. Apa yang Anda ketahui tentang neuromuscular junction? Neuromuscular junction itu yang menggerakkan otot cuma tidak berkontak langsung dengan otot, Dok. Soalnya dia menghantarkan impuls lewat vesikel yang berisi neurotransmitter. Hubungan antara apa dengan apa? Dia menghantarkan impuls, Dok. Oke. Saya terima jawabannya. Kemudian saya ke Mbak Kurnia. Yang ada gambarnya, Katlia dulu deh coba. Oh iya. Impuls apa, Mbak, yang dihantarkan di sepanjang saraf motorik menuju sel otot itu? Impulsnya jenis apa? Impulsnya jenis potensial aksi, jenisnya impulsnya potensial aksi. Udah, jawabannya itu potensial aksi. Selesai. Ya, impulsnya adalah potensial aksi. Kalau impulsnya jenis potensial aksi, maka potensial aksi itu termasuk peristiwa listrik atau peristiwa mekanik? peristiwa listrik, Dok. Peristiwa listrik, ya. Kalau peristiwa listrik berarti, oke, udah cukup. Mbak Kurnia, Iya, Dok. saya tahu. Saya nggak ngerti Anda setuju apa enggak dengan jawabannya Gerald tadi bahwa pengertiannya neuromuscular junction adalah ini seperti yang disebutkan. Yang pertanyaan saya gini aja, antara sel otot dan sel saraf itu pada neuromuscular junction itu berhubungan secara fisik apa tidak? Tidak, Dok. Tidak, ya. Kalau tidak, bagaimana sebuah hubungan relasi yang tidak berhubungan secara fisik bisa menghantarkan potensial aksi yang tadi disebutkan Katlia sebagai peristiwa listrik? Iya. Bagaimana caranya? Kalau listrik kan harus dihubungkan. Ini nggak berhubungan, kok bisa menghubungkan listrik, bagaimana caranya? Ya, jadi di antara syaraf dengan otot itu ada bagian yang namanya neuromuscular junction. Nah, di celah itu terjadi penghantaran antara neurotransmitter yang dikeluarkan oleh syaraf berupa asetilkolin, kemudian nanti akan diterima oleh membrannya otot. Jadi penghantarannya melalui sinap atau celah neuromuscular junction itu, Dok. Oke, baik. Yang belum dapat pertanyaan Mayara Dingka ini ya. Oke, kalau gitu otot jenis apa Mbak yang dipakai dalam percobaan?
Otot skelet, Dok. Apa karakternya otot skelet? Voluntary, terus bergaris, melekat pada tulang. Apa maksudnya voluntary? Voluntary bergerak secara sadar. Kita menggerakkannya secara sadar. Secara sadar. Kalau begitu, kalau kita menggerakkannya dalam kemauan kita, saraf sarafnya saraf jenis apa? Saraf motorik. Motoriknya jenis apa? Somatik atau otonom? Somatik. Oke. Anda bisa meninggalkan tempat semua. Saya akan memanggil mahasiswa pada kelompok berikutnya ya. Terima Terima kasih. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih sama-sama. Saya mulai dari Muhammad Fauzin Azim. Baik, Dok. Tolong saya dijelaskan impuls apakah yang dibawa oleh saraf motorik yang kemudian akan dihantarkan menuju sel otot tersebut. Impulsnya itu apa? Apanya, Dok? Impuls yang dihantarkan oleh saraf motorik menuju sel otot agar otot bisa berkontraksi itu apa? Impulsnya apa? Impulsnya efferent, Dok. Oh, enggak. Efferent itu jenis sarafnya, saraf motorik. Kalau sensorik itu afferent, kalau efferent itu adalah motorik. Impuls yang dihantarkan itu di sepanjang sarafnya itu apa? Di fase 1 itu sudah. Semua impuls yang dihantarkan itu apa namanya? Aduh. Mbak Aulia bisa membantu? Potensial aksi, Dok, berupa elektrik. Potensial aksi. Semua impuls dalam tubuh kita
yang membuat saraf itu berjalan setiap saat, setiap detik itu tubuh kita itu menghantarkan potensial aksi. Seluruh sel saraf kita, seluruh sel otot kita. Otot kita bisa berkontraksi karena potensial aksi. Sekarang saya balik ke Fauzil Adim lagi. Potensial aksi itu peristiwa elektrik atau peristiwa mekanik? Peristiwa elektrik, Dok. Kalau peristiwa elektrik, Anda jawab itu sudah benar, kemudian saya mau ke Mbak Jihan. Anda tahu tentang neuromuscular junction? Iya dok, pertemuan antara saraf motorik dengan sel otot. Oke, neuromuscular junction itu berhubungan secara fisik atau tidak? Tidak dok, ada celah sinapsnya. Oke, ada celah sinapsnya. Sekarang saya tanya, balik ke Fauzil Adim lagi. Ya dok. Ada celah sinaps yang disebutkan sama Jihan Fahira, Jihan Farah, ya. Anda tadi Anda menyebutkan bahwa impuls yang dihantarkan adalah impuls listrik, peristiwa listrik. Bagaimana sebuah aliran listrik bisa dihantarkan dari satu titik ke titik berikutnya kalau tidak bertemu, kalau melewati suatu celah? Mestinya kalau mau dihantarkan kan harus ditemukan dua kabel gitu. Ini enggak, ini bercelah ini, celah sinap. Bagaimana ini bisa dihantarkan? Di antara otot dan sarafnya itu ada neurotransmitter, Dok. Kemudian ada asetilkolin yang dia nanti peristiwanya terjadi secara kimia. Ya, jawaban kata-katanya asal ngerti Anda maksudnya Anda benar-benar. Cuma kata-katanya coba Anda susun kata-katanya yang baik gimana coba. Jadi di ujung NMJ itu ada asetilkolin yang nanti pergerakan persaluran sarafnya itu terjadi secara kimia. Jawabannya katanya kan nggak begitu lah. Kata-katanya dengan bantuan. Bagaimana? Saya bertanya bagaimana aliran listrik ini bisa dihantarkan? Berarti dengan medianya siapa? Dengan apa? Dengan bantuannya apa? Dengan bantuan asetilkolin. Neurotransmitter. Iya. Oh iya, Dok. Dengan bantuan neurotransmitter malah maka potensial aksi bisa dijalankan. Dalam kasus ini neurotransmitternya adalah asetilkolin. Akan ada banyak neurotransmitter dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah neurotransmitter adalah asetilkolin, ya. Sekarang saya ke Mbak Nabila. Iya, Dok. Anda masih ingat nggak satu sel otot itu disebut dengan apa? Satu sel otot. Muscle fibers. Muscle fiber. Ya, nggak boleh lupa ya. Sekarang saya ke Osama. Baik, Dok. Anda selama karantina olahraga apa enggak? Olahraga sedikit, Dok. Nggak boleh tambah gemuk ya. Iya, Dok. Pokoknya setelah kita melewati karantina ini tidak boleh bertambah gemuk, harus kalau bisa bertambah kurus, harus olahraga ya. Nggak boleh makan terus, maka akhirnya malah keluar dari karantina malah makin gemuk. Ini nggak oke ya. Tapi nggak apa-apa, lebih mudah. Kalau bisa jangan ya. Oke. Baik. Saya kasih pertanyaan. Apa penyebab kelelahan itu menurut saudara? Menurut saya kelelahan itu karena kerja otot itu sudah jauh melebihi steady state atau terjadinya penumpukan asam laktat di dalam tubuh, Dok. Apa yang menyebabkan terjadi penumpukan asam laktat dalam tubuh? Ada beberapa faktor penumpukan asam laktat tuh, misalnya ada terjadi gangguan dalam aliran darah sehingga tubuh itu harus menggunakan anaerobik sebagai
media itunya dok, media energinya. Anaerobik sendiri itu kan mempunyai sifat mengeluarkan asam laktat yang tinggi, sehingga asam laktat itu akan bertumpuk pada sel otot, jadi menyebabkan kelelahan. Oke, baik, terima kasih. Anda semua bisa meninggalkan tempat. Saya panggil mahasiswa kelompok berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Mbak Alvina, karena Anda bergabung paling dulu, Anda saya beri pertanyaan duluan ya. Apa jenis apa yang dipakai dalam percobaan ini? Mbak Alvina. Apa jenis apa yang dipakai dalam percobaan kali ini? Otot skelet. Otot skelet. Apa karakternya otot skelet? Voluntary, Bergaris. Voluntary itu maksudnya apa? dikendalikan di bawah sadar. Bawah sadar. Anda ini pakai mikrofon apa kok kurang jelas? Pakai mikrofonnya laptop atau pakai mikrofonnya? Mikrofonnya laptop, Dok. Ya, ini kurang jelas, tapi nggak apa-apa sih. Buat Anda sendiri bahwa kita yang mendengarkan kurang jelas. Ini nggak apa-apa. Kalau begitu, saraf pembawanya adalah saraf jenis apa? Saraf somatik motor. Somatik motorik, oke. Saya ke mahasiswa yang lain. Mbak Karina. Ya, Dok. Satu sel otot skelet disebut dengan apa? Muscle fiber. Muscle fiber. Komponen protein kontraktil yang membuat muscle fiber bisa berkontraksi itu apa dan apa? Yang bergeser satu sama lain. Aktin myosin. Oke. Aktin dan myosin. Oke. Sekarang saya ke Mas Marbun. Ya, saya dok. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang neuromuscular junction. Neuromuscular junction itu merupakan neurotransmitter di mana nanti itu tempat bertemunya antara physical bulk, tempat ditransfernya physical bulk ke sel otot, dok. Oke. Sekarang saya ke Mbak Fania. Ya, Dok. Apa penyebab kelelahan menurut saudara? Karena adanya penumpukan asam laktat, Dok. Apa penyebab penumpukan asam laktat, Mbak? Karena otot banyak berkontraksi, jadi kemudian ada penumpukan asam laktat di ototnya, Dok. Oke. Gimana, Dok? Maksudnya, Dok, pertanyaannya? Terlalu sulit ya? Maksud pertanyaannya gimana, Dok? Apa penyebab? Anda kan menjawab penyebab kelelahan adalah penumpukan asam laktat. Sekarang berarti apa penyebab penumpukan atau dihasilkannya asam laktat? Dari percobaannya, Dok. Enggak, secara teori, kita ngomongin teori sekarang. Kalau secara teori karena apa? Karena ada kontraksi otot, terus habis itu ada kayak zat sisanya, Dok. Kalau yang misalnya anaerobik itu juga banyak zat sisanya, itu ada asam laktat. Berarti anaerob ya? Iya, tapi kalau yang otot yang kita gunakan pada percobaan ini tuh bersifat aerob, Dok. Kalau gitu nggak pernah terjadi asam laktat dalam percobaan kemarin? Juga ada asam laktat, tapi tidak sebanyak ketika yang terjadi pada saat anaerob, Dok.
Baik, oke. Saya Bapak sudah selesai semua. Silakan bisa meninggalkan tempat, ya. Terima kasih, Dok. Terima Ya. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Sehat ya. dokter. Oke. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapaknya dan teman-teman. Terima kasih, Dok. Dok.